semua keringat darah kami. Loh, banyak loh kematian dari honorer nakes ini. Mereka berjuang untuk siapa? Mereka berjuang untuk negara, masyarakat. Negara ini harusnya melek gitu loh. Iya loh, pemerintah harusnya melek. Melihat perjuangan kita loh. Kok ini apa ya? Di rekrutmen ASN saja malah kurang terakomodir ya. Iya, malah kurang terakomodir dan diperhatikan gitu loh. Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Rakyat Cirebon bersama saya Suwandi. Kali ini podcast Rakyat Cirebon kedatangan tamu istimewa, seorang anak muda yang sangat energik dan sekarang sedang memperjuangkan nasib sesama nakes. Inilah dia Ketua Forum Komunikasi Honorer Nakes Jawa Barat, Mas Ade Yonendra. Halo Mas Ade, apa kabar? Halo, kabar baik. Ya, saya biasa memanggil beliau dengan sebutan Mas Deon. Itu panggilan akrab karena nama beliau kan Ade Yonendra, disingkat menjadi Deon. Disingkat. Iya. Mas Deon, kesibukan sekarang apa nih? Ya, sekarang kesibukan saya masih ini ya, pelayanan ya. Untuk jam kerja ya, dari pagi sampai siang itu sampai jam 2 pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kaliwedi Kabupaten Cirebon. Serta masih berkomunikasi dengan teman-teman honorer nakes maupun non nakes yang ada di Fasiankes di seluruh Indonesia. Oke, di Puskesmas Kaliwedi ya. Sebagai apa? Tenaga honorer ya? Iya sama, kan ini judulnya perjuangan honorer kan gitu. Iya. Karena pembahasan tentang nakes honorer ini kan sekarang saat-saat ini sedang menghangat. Terutama berkaitan dengan wacana pada tahun 2023 Kementerian PAN-RB itu menghilangkan tenaga honorer. Dalam hal ini mungkin termasuk nakes juga. Apa respon Mas Ade dalam hal ini? Ya, kami ya FKN Indonesia atau Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes. Oke, ada non nakesnya ya. Yang bekerja di Fasiankes. Ya. Itu sepenuhnya ya mendukung kebijakan tersebut. Mendukung kebijakan dari PAN-RB ini. Artinya kenapa kami mendukung? Karena ya kami honor tidak mau selamanya honor gitu loh. Artinya PAN-RB kan sudah jelas ya kan, akan menghapus honorer, tapi dengan syarat semua tenaga honorer tersebut dapat diakomodir dengan baik dan benar, meskipun skalanya bertahap. Artinya di sini ada perbaikan untuk status kami. Oke, jadi FKHN sendiri sedang aktif mengadvokasi wacana tersebut ya. Terutama agar apapun keputusan yang ditelurkan oleh pemerintah itu berpihak pada tenaga kesehatan yang statusnya adalah honorer. Betul. Mas Deon, boleh diceritakan sebetulnya FKHN itu apa? Biar penonton podcast kita menjadi paham gitu. Itu apakah organisasi atau hanya sebatas forum komunikasi? Silakan. Ya. FKN ini sebenarnya hanya sebatas forum ya, bukan organisasi. Forum yang mewadahi ya kan aspirasi honorer nakes dan non nakes yang bekerja di Fasiankes se-Indonesia. Dalam hal ini Fasiankes semuanya swasta milik pemerintah juga atau hanya milik pemerintah? Ini kita mengakomodasi tenaga-tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Di antaranya ya ada elemennya kan banyak ya. Ada Sukuan, ada PTT, ada PTT itu pekerja itu tuh ya kontrak tuh kan, dengan perjanjian kontrak gitu. Yang dari provinsi. Ada juga apa namanya PKD atau pekerja kontrak daerah gitu kan. Elemennya itu ya banyak ya, kami sudah terbentuk FKN Indonesia ini terbentuk dari 22 provinsi ya, dari 19 profesi di seluruh Indonesia, terutama ya Jawa Barat juga terakomodasi di FKN Indonesia tersebut. Tapi FKN itu hanya menaungi honorer yang dia profesinya nakes,
maupun non-nakes yang dia bekerja Bekerja di di fasilitas Fasiankes. pelayanan kesehatan itu ya. Iya, Oke, dan Mas Dion sendiri menahkodai FKHN Jawa Barat. iya betul. Oke, saya dengar dari beberapa sumber lah ya, sekarang FKHN itu sedang aktif melakukan advokasi, bahkan tidak main-main sampai ke level pusat. Konsolidasi ya. Oh, konsolidasi Pak. Itu bagaimana? Iya, karena kebijakan ini ya, Awandi, itu kan muaranya ada di pusat ya, Ya. yang mengeluarkan regulasi, kebijakan, penghapusan soal honorer ini kan adanya di pusat, khususnya Menpan RB. Oke. Itu kan regulasinya kan dari situ, Ya. ya kan. Tergantung. Soalnya gini, Awandi, sebenarnya Kemenpan RB ini ya, kebijakan yang Kemenpan RB buat ini sebenarnya ini berpihak ya ke honorer nakes. Oke. Bukan hanya nakes ya, Ya, semua keseluruhan. honorer, ya, Iya. semua honorer. Guru, Satpol PP dan lain sebagainya itu. Hanya Ya. saja Kemenpan RB belum mensosialisasikan treatmentnya seperti apa kan ke pemerintah daerah. Hanya saja kami selaku pelaku yang atau objek yang Ya. Akan terimbas dari kebijakan ini gitu ya. itu masih mendengarkan dalam bentuk public opinion. Oke. Ya, masih apa ya, masih ngeri banget deh penghapusan honorer yang nantinya akan berimbas pada nasib kita, ya kan, bagaimana nanti kita mendapatkan pekerjaan kan begitu loh. Sebenarnya Kemenpan RB ini sedang menyiapkan bagaimana mereka apa ya istilahnya memberikan suatu kepastian gitu loh terhadap tenaga honorer ini gitu kan. Artinya mereka mau menyelamatkan sebenarnya ya. Cuma regulasinya memang belum turun atau belum deal gitu loh. Belum pada puncaknya. Artinya pemerintah daerah ini masih gagap gitu loh untuk mensosialisasikan ke bawah, khususnya ke kita. Nah, adanya kepanikan dan lain sebagainya wajar dong kan gitu loh. Nah, kami sendiri jujur kami terpicu oleh gerakan-gerakan forum guru ya, atau tenaga pendidik gitu. Artinya mereka kok bisa dengan kompak gitu kan. Dalam skala besar mereka diangkat ya kan, diakomodir oleh pemerintah gitu kan. Yang terbaru saja guru itu lebih dominan ya. Kuotanya itu lebih dominan dibandingkan kita yang bekerja. Untuk di PPPK itu ya. Iya, di P3K itu gitu loh. Pegawai pemerintah Dengan perjanjian kontrak. Oke, ya. Silakan. Sementara kami yang notabene nakes ya dan non nakes yang bekerja di Fasiankes ini, selama 2 tahun terakhir ini Awandi tahu kan pandemi itu bagaimana seremnya kan? Wah, ngeri sekali. Ngeri kan? Karena kan pandemi itu kan momok bukan hanya bagi kita aja di Indonesia, tapi seluruh dunia. Seluruh dunia. Dan itu mengancam negara-negara besar dengan populasi besar gitu. Betul. Indonesia jelas terdampak dan ya kita tahu bersama nakes garda terdepan. Garda terdepan yang Jadi bekerja di harusnya Fasiankes. dilindungi oleh pemerintah gitu ya. Harusnya ada kepastian dari pemerintah bagaimana pemerintah ini memberikan reward ke kita yang bekerja di Fasiankes. Artinya gini. Kemarin Bapak Menko Erlangga ya, Menko Ekonomi ya, Bapak Erlangga Hartarto itu mengeklaim bahwa Indonesia ini masuk ke urutan keempat dunia dengan penanganan pandemi terbaik di dunia. Wow. Tapi Pak Erlangga juga harus mengakui dong, hal ini tidak lepas dari peran nakes, saya setuju. khususnya honorer yang masih honorer. Kenapa? Saya setuju. Pertanyaannya kenapa gitu kan? Kok harus honorer yang ini? Karena populasi honorer ini lebih besar dari ASN di suatu daerah. Populasi honorer nakes ya, dalam hal ini. Oke. Iya, yang bekerja di Fasiankes itu lah. Itu lebih besar loh, Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Kami FKN mendata di lapangan. Kami mendata di lapangan bahwa populasi kita itu lebih banyak dibandingkan ASN. Saya kasih contoh. Di DKI sendiri, ya di DKI itu populasi bukan honorer nakes, tenaga nakes yang bekerja di Fasiankes itu ada kurang lebih 18.000 sekian. Yang ada di honorer.
Bukan. Oh, seluruh. Seluruh. Oke. Nah, 18.000 sekian. 14.000 sekiannya itu honorer loh. Wow. Kemarin Ketua Umum FKN Indonesia, Ya. Mas Sepri Latifan, sahabat baik saya, itu menjelaskan di RDPU kan, di Komisi 9 rapat panja kan. Ya. Itu menjelaskan di situ bahwa ya memang populasi honorer di suatu instansi itu lebih banyak dibandingkan ASN gitu loh. Jadi betapa honorer nakes ini berperan sangat besar untuk memberantas pandemi tersebut. Jadi menurut saya nih sudah sewajarnya lah pemerintah itu memberikan reward ke kita. Kita nggak minta apa-apa kok. Kita nggak minta tunjangan rumah, motor dan lain sebagainya. Kita hanya minta agar pemerintah itu membuka mata hati mereka. Artinya kita ini sebenarnya pejuang loh. Kita ini pahlawan bangsa loh. Ketika bangsa ini sedang kolaps ya kan. Ketika katakanlah bumi pertiwi ini dicekik pandemi, kita hadir sebagai penyelamat di situ. Mungkin seperti itu sih analogi singkatnya. Dan itu sudah kemana-mana soundingnya ya? Iya, sudah kemana-mana. Kami kemarin ke Kemenkes RI didampingi Ibu Ditjen SDM Kemenkes RI ya, Ibu Dr. Arianti Anaya. Kami juga sudah beraudiensi dengan Komisi 9. Kami juga DPR RI ya? Iya. Kami juga ikut RDPU kan, rapat dengar pendapat umum ya kan, di rapat panja. Kami juga sudah beraudiensi dengan apa namanya Kemenpan RB, didampingi Deputi SDM itu Bapak Alex Denny ya kan. Kami juga kemarin baru selesai ini langsung dari Jakarta ke sini gitu loh. Dari Jakarta ke Iya, saya dari Jakarta ke sini. dalam rangka audiensi lagi? Audiensi lagi dengan Ketua DPD RI Bapak Lanyala Mataliti. Dari Jakarta langsung ke podcast Rakyat Cirebon? Iya. Terima kasih Mas. Kami juga sudah ini ya. Saya selaku Ketua FKN Jawa Barat ya. Saya waktu bulan berapa itu kemarin ya. Itu ikut ya dalam rapat dengar pendapat di Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat. Di situ dihadirkan kan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bapeda, terus apa itu Sekda ada juga gitu kan, Kepala BKPSDM Provinsi Jawa Barat. Artinya audiensi ini sebetulnya sudah ke lintas sektor ya. Kalau ke sektor yang intinya kan jelas Kementerian Kesehatan sudah gitu, kemudian mengadu ke DPR RI bahkan sampai ke DPD. Dari sekian roadshow audiensi itu apa hasilnya Mas? Banyak sih ya, kompleks ya. Artinya gini, ada kejelasan nasib? Ya mungkin kalau dibilang ada kejelasan itu terlalu inti ya. Oh, terlalu inti. Terlalu inti. Soalnya permasalahannya kompleks loh. Ya. Contoh, saya kasih contoh. Ya. Mungkin anggota membayangkan bahwa kita audiensi ke Kemenkes, wah itu induk kita tuh. Tapi mereka nggak tahu permasalahan yang ada di sana itu apa yang kita mesti bahas, apa yang mesti kita urai gitu kan. Kami contoh kemarin itu ke Kemenkes RI, kami menawar agar Permenkes nomor 43 tahun 2019 itu jangan diberlakukan untuk rekrutmen ASN karena di situ ya. Karena di situ hanya 9 profesi kalau memang benar-benar diterapkan di rekrutmen ASN itu gitu loh. Nah, profesi-profesi lainnya itu kemana gitu kan. Sedangkan yang bekerja di Fasiankes ini banyak profesi. Perawat, bidan, bukan cuma perawat, bidan, dokter dan lain sebagainya. Di situ ada Promkes, di situ ada Kesling, kesehatan lingkungan. Di situ ada admin yang notabene memang membantu jalannya pelayanan. Di situ ada rekam medis juga. Nah, jadi kalau memang Permenkes 43 tahun 2019 ini diterapkan oleh Kemenkes RI untuk diajukan ke Menpan, ya akan banyak yang dirugikan. Karena hanya 9 profesi. Kategori profesi yang termaktub dalam Permenkes itu. Sementara nakes yang bekerja di Fasiankes itu lebih dari 19 profesi ya? Ya, ada kurang lebih 30 berapa gitu. Ya, setengahnya akan terbuang kalau nah, itu dia. Makanya ya apa ya, mungkin anggota sih hanya memikirkan dari satu pandangan gitu kan. Jadi pada intinya dari sekian roadshow ke
pusat itu bahkan sampai ke Menkes itu belum selesai. Belum, karena masih banyak kekecewaan kami juga. Di antaranya kan kemarin kita sebenarnya kami nggak apa ya, bukan kecewa lalu kami kalau kata orang Cirebon sih mungkes ya. Iya. Gitu. Jadi lebih ke kayak kemarin nih, saya kasih contoh ya. Sebenarnya kami sebelum kami audiensi dengan Menpan RB ini, perihal kebijakan penghapusan honorer ini, kami rasa ngeri banget kan gitu loh. Karena ini berbicara dampak loh. Karena ini berbicara dampak ya. Nanti kita jelaskan soal itu. Nah, ketika kami ke sana ya, ternyata penjelasan dari Bapak Alex Denny selaku Deputi SDM Kemenpan RB, sebenarnya regulasi itu berpihak ke kita. Akan tetapi ini yang harus menjadi deadline gitu loh. Oke. Tergantung bagaimana kekuatan anggaran daerah tersebut gitu loh. Maksudnya? Nah, ini nih. Kayak apa ya, Ayah? Skemanya. Iya, mungkin lebih ke skemanya. Kayak katakanlah gini, ini saya berbicara fair ya. Iya. Ini saya berbicara fair. Katakanlah kita ini menghimpun tenaga nakes gitu kan ya. Sementara formasi pembukaan ASN di tahun ini atau tahun 2023 ini ya. Oke. Itu Kemenpan RB mensosialisasikan CPNS dan P3K di tahun 2022 siap rekrut 1 juta sekian formasi gitu kan. Tapi formasi untuk kita yang bekerja di Fasiankes ini di bawah Kemenkes itu hanya 3.000. Sedangkan dari populasi sekian juta gitu loh. Oke, hanya 3.000. Hanya 3.000. Ya. Nah, sementara untuk guru ya yang bekerja di pemerintah daerah itu ada 758.000 sekian. Ini kan sebenarnya ada klasifikasi di sini. Kalau kita boleh beranalogi kotor ya. Tapi maksudnya declare dulu ya, bukan berarti kita iri terhadap teman-teman yang honorer guru. Kita juga bersyukur ya teman-teman honorer guru diakomodir oleh pemerintah. Mungkin pada gilirannya honorer nakes, Mas. Amin. Maksa sih. Maksa aja ya kita masalah iri atau apa gitu ya. Artinya kita berbicara keadilan sosial ya. Nah, tidak dia. Tendensi kepada profesi. Betul. Gitu. Jadi di sini sudah jelas ya. Artinya di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu kan sudah jelas bahwa negara harusnya memberikan kehidupan yang layak untuk rakyatnya gitu kan. Nah, kita ini pelayan masyarakat gitu kan. Nah, di sini saya hanya ingin menegaskan ya bahwa negara kita itu besar. Kita itu negara besar. Ya kan? Di sila kelima saja sudah jelas. Social justice. Sosial, oke. Ya, kita yang notabene berjuang di pandemi, ya kan? Memberantas pandemi. Loh, ini analogi, bukan analogi, asumsi yang ada di pikiran teman-teman. Kok guru lebih banyak? Kok guru lebih dianak emaskan? Nakes kok dianak tirikan? Ya kalau pribadi saya bersyukur teman-teman kita guru ya kan, mereka mencerdaskan kita dan lain sebagainya, tapi pemerintah juga harusnya memberikan kepastian untuk kita sebagai tenaga kesehatan. Awandi tahu nggak, guru itu ada atau tenaga pendidik itu ada 2 jenis loh di rekrutmen ASN ini. Ada tenaga pendidik atau P3K guru dan ada P3K fungsional non guru. Nah, yang ada di asumsi teman-teman nakes ini, non guru ini apa gitu kan? Ada tenaga kependidikan, ya tenaga admin. Tetap sama. Nah, saya hanya ingin saya juga hanya ingin meluruskan gitu loh bahwa nakes juga bukan cuma medis. Ada juga non medis. Sama berarti. Iya, sama kan. Tapi kok kuotanya lebih banyak gitu kan? Kuotanya lebih banyak. Nah, disinilah kami kecewa. Ya bisa dikatakan kecewa juga ya dengan dengan informasi tersebut ya. Pak Cahyokumolo kan digantikan dulu nih sementara sama Pak Mahfud MD ya kan. Sedangkan
buat nakes ya kan cuma 3.000 loh. Sedikit banget kan gitu loh. Ini juga mungkin apa ya, harusnya menjadi perhatian pemerintah bahwa harusnya pemerintah ini lebih memikirkan lagi bagaimana nasib kita sebagai honorer nakes ya kan, yang notabene berjuang di pandemi. Bayangkan, saya kasih gambaran nih Awandi, kita flashback 1,5 tahun ke belakang. Coba bayangkan kalau waktu zaman pandemi, honorer nakes yang bekerja di Fasiankes ini mogok kerja semua. Waduh, saya nggak kebayang. Bisa digambarkan, bisa dibayangkan. Karena pada saat itu tenaga kesehatan lah yang paling dibutuhkan. Di garda utama, di garda pertama untuk menangani pandemi. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa populasi honorer ini ya lebih banyak dari ASN. Di puskesmas, di rumah sakit ini lebih banyak loh. Bayangkan, ketika waktu itu kami mogok kerja massal satu Indonesia. Kolaps negara ini. Banyak kematian di kubu ASN tersebut. Ya, kita tidak bisa menutup mata. Tidak Kalau bisa. itu terjadi, mungkin dampak terburuk bisa juga terjadi. Tapi kan untuk yang satu itu kerja keras teman-teman nakes ketika menangani pandemi kan tidak semua Pemda, bahkan mungkin pemerintah pusat juga memberikan apresiasi walaupun sifatnya sementara gitu mah. Apa itu cukup atau enggak ya? Karena kerja kemanusiaan itu ya saya juga sependapat kalau kerja kemanusiaan itu tidak bisa dinilai gitu. Oke, gini ya, saya pengen terangkan juga nih masalah ini ya. Terima kasih sudah mengingatkan. Gini Awandi, kalau masalah insentif COVID itu memang untuk nakes ya. Tapi Awandi juga harus tahu, polisi juga dapat, TNI dapat. Ya, saya karyawan juga dapat sih. Nah itu dia kan. Nah, Awandi tahu kan berita yang tersebar di mana-mana bahwa ada penggelapan dana insentif, ada potongan dana insentif, ya kan, di beberapa kabupaten di Indonesia ini banyak loh. Dan ada beberapa pejabat yang kena gitu loh, OTT. Jadi menurut Anda ini satu solusi untuk membayar semua keringat darah kami? Loh, banyak loh kematian dari honorer nakes ini. Mereka berjuang untuk siapa? Mereka berjuang untuk negara, masyarakat. Negara ini harusnya melek gitu loh. Iya loh, pemerintah harusnya melek. Melihat perjuangan kita loh. Kok ini apa ya? Di rekrutmen ASN saja malah kurang terakomodir ya. Iya, malah kurang terakomodir dan diperhatikan gitu loh. Mas Dian, sebelum lebih lanjut membahas tentang nasib, sebetulnya kalau kita bisa flashback kan ada dua benang merah terkait dengan kalau boleh disebut kisru lah ya, kisru yang terjadi pada saat ini. Sebetulnya kan ini tidak hanya menyangkut nakes tapi semua honorer ya. Menurut saya muara permasalahannya, asal muasal permasalahannya adalah di undang-undang, di peraturan pemerintah tentang PPK itu ya. P3K. Yang apa itu? PP apa itu? Yang 2018 itu. Yang ini untuk penghapusan honorer. Yang memberhentikan moratorium honorer. Awalnya kan itu. Kemudian menjadi bercabang ketika ini sampai di tenaga kesehatan gitu. Jadi bukan hanya honorer yang secara umum aja, tetapi lebih spesifik ke tenaga kesehatan. Nah, kalau versi FKHN sendiri seperti apa sebetulnya akar permasalahannya? Gini ya, soal moratorium honor itu kan dari 2018 kan tidak diberlakukan untuk rekrut honorer baru kan? Peraturan itu ditetapkan pada 2018. Poinnya itu satu. Nah, untuk di lingkungan pemerintah daerah. Semua instansi semua tidak instansi. hanya di Fasiankes saja. Saya kasih kalau saya memberikan contohnya di Fasiankes dong. Silakan. Ya kan, karena saya juga bekerja di Fasiankes. Nggak fair kalau kita berbicara di instansi lain ya. Karena saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu karena saya bukan bagian dari instansi pemerintah. Yang namanya honor kan bukan ASN. Ini analogi gampang sekali gitu. Gambarannya gampang. Honor dari elemen apapun, PTT, PKD, sukuan, BOK dan lain sebagainya. Ini kan namanya honor gitu kan.
Nah, dari 2018 itu tidak diperbolehkan gitu loh untuk merekrut honor baru Iya. kan. Tetapi kalau honorer yang direkrut sebelum 2018 kan masih bisa dipekerjakan sampai sekarang. Iya. Jadi sebenarnya dari 2018 itu memang tidak boleh rekrutmen honor itu dilaksanakan gitu. Akan tetapi dinas kesehatan di kabupaten ya masih banyak gitu loh. Rekrutmen BOK tahun 2021 itu masih ada loh. Padahal Sudah dilarang gitu loh. keluar peraturan itu. Iya kan? Padahal sudah keluar, tapi mereka masih melaksanakan gitu loh. Nah, inilah memang Kemenpan RB ini sebenarnya ingin mengakomodir perihal itu agar tidak membengkak gitu loh. Jumlah honorernya. Iya. Tapi di sini juga saya agak rancu juga ya. Saya masih belum paham ini soal outsourcing ya. Ya. Karena Kemenpan RB itu kan sudah sangat jelas ya. Di lingkungan kerja pemerintah ya, di instansi pemerintah itu hanya diberlakukan ASN gitu kan. Baik PNS maupun P3K. Berarti tidak ada honor gitu kan. Sedangkan yang tidak lolos ini versi-versi yang masih berkembang di bawah ya kan, di lingkungan daerah. Nanti yang tidak lulus rekrutmen akan di-outsourcingkan. Ya kan? Nah, kalau memang benar yang tidak lulus rekrutmen ASN karena tahapnya kan seleksi akan di-outsourcingkan, ya sama saja dong, nggak dihapus dong honorer di lingkungan kerja pemerintah. Honor jjuga ya. Iya kan? Cuma beda judul lah. Nah iya kan, mau outsourcing kayak mau PTT kayak judulnya mereka tuh honor gitu kan. Karena tidak masuk ASN maupun PPPK. Nah itu dia. Jadi makanya memang harapan kami ya FKAN Indonesia, Kemenpan RB ini harus memang sangat jelas. Harus jelas gitu loh, memberikan kenyamanan, memberikan kepastian ke status kita sebagai honorer, khususnya yang bekerja di Fasiankes. Oke, saya mau tanya, sampai dengan saat ini sebetulnya gajinya dari mana honorer itu? Nah itu dia tuh, ada ya gini ya, saya kan keliling tuh di se-Jawa Barat ya kan. Saya keliling ke Sukabumi, ke Subang, ke Indramayu gitu kan, terutama di Cirebon. Versinya beda-beda ya. Ada ya maksudnya ada yang dari APBD ya kan, ada yang dari retri, ada yang dari istilahnya retribusi pemasukan dari BPJS kan, atau yang biasa disebut kalau di Cirebon itu Jaspel ya. Itu kan dari BPJS gitu loh. BPJS, sedangkan BPJS kan swasta ya kan, atau milik BUMN kan. Nah, jadi penggajiannya dari situ. Sedangkan kita bekerja di lingkungan pemerintah, digaji oleh BPJS. Ada ketimpangan di sini. Kalau menurut saya, kita digaji sama BPJS, tapi kita bekerja untuk pemerintah gitu loh. Ini juga kan enggak apa ya. Jadi kemarin saya nonton di Metro TV itu ya, karena ketua umum kami Mas April Latifan juga diundang di situ, mewakili FKAN Indonesia. Regulasi penghapusan honorer ini ya, itu lepas tangan atau tidak, katanya gitu. Jangan-jangan pemerintah pusat ini lepas tangan gitu. Artinya begini, ketika regulasi ini sudah disosialisasikan oleh Kemenpan RB, gitu kan. Terus pertanyaannya anggarannya dari mana untuk menggaji nantinya ASN tersebut, gitu kan. Banyak versi yang beredar di media, karena untuk teman-teman kita yang di pelosok daerah ini, apa sih mereka hanya dengar dari media, mereka hanya membaca dari media, ya kan. Nah, mereka terutama kami hanya mendengar bahwa penggajiannya pengalokasian anggaran ini untuk rekrutmen ini ya kan, itu dari pemerintah daerah. Sedangkan kalau memang pemerintah daerah itu pendapatannya kecil, ada berapa? Iya kan, sedangkan honorer itu populasinya banyak gitu kan. Di tiap daerah banyak. Iya, saya kasih contoh. Bahkan mungkin bisa digeneralisir
honorer itu di tiap daerah lebih banyak dari ASN di sektor apapun, bukan hanya di nakes. Ya, Oke. betul. Jadi gini, saya kasih contoh ya. Di Kabupaten Cirebon tempat saya kerja, Iya. gitu kan. Itu honorer yang bekerja di Fasiankes semuanya dari rumah sakit dan puskesmas itu 2.110 ya. Nah, terus yang yang diajukan sama BKPSDM. ya mungkin yang divalidasi sama BKPSDM hanya 1.510. Ini hanya contoh ya, hanya contoh ya. Nah, terus Dinas Kesehatan hanya mensosialisasikan untuk kuota P3K hanya 58. Nah, pertanyaan saya yang sisanya diapakan gitu lah. Masih banyak loh. Iya. Nah, ketika kami tanya kok cuma 58? Ya ini kan berbicara soal anggaran juga. Ketika kita berbicara rekrutmen kita harus berbicara anggaran kan. Itu gambaran di Kabupaten Cirebon. Iya, itu sebagai gambarannya. Dan kurang lebih di kabupaten atau daerah lain juga sama. Ya sama tuh. Artinya memang APBD di tiap daerah juga kelihatannya belum memenuhi untuk kalau misalnya aturan ini diturunkan dan beban gaji honorer itu dilimpahkan ke pemerintah daerah, tetap aja APBD-nya tidak cukup. Iya, artinya gini, untuk rekrutmen ASN ini ya, itu sumber anggaran untuk menggaji mereka ini, ASN yang baru ini, itu dari mana? Dari daerah. Kalau pendapatan daerah itu gede, kalau kecil, ya kan? Sedangkan populasinya banyak gitu kan. Nah, ini yang memang pemerintah pusat harusnya berpikir gitu loh. Kalau memang suatu daerah tersebut tidak kuat, ya kan? Nah, ini sisanya dilimpahkan kemana? Apakah provinsi atau pusat? Sebentar, itu yang berbicara pendapatan honorer dilimpahkan ke pemerintah daerah itu siapa? Maksudnya? Wacana itu muncul itu siapa? Ya itu kan wacana-wacana yang berkembang di media-media sosial ya kan. Terus tapi dari Menpan RB berbicara seperti atau ada statement yang legal nggak dari? Kalau kemarin sih ya ini belum dibikin juknis juga ya atau nggak tahu. Ya, maksudnya informasi terupdate nih. Oke, karena saya juga waktu itu ikut ya. Kalau menurut klarifikasi dari Deputi SDM Menpan RB ya, memang benar untuk anggaran untuk rekrutmen ASN ini dari pemerintah daerah gitu kan. Akan tetapi mereka sedang mempersiapkan formula yang dimana kalau pemerintah daerah ini tidak kuat gitu loh, ini akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan gitu kan, atau dilimpahkan ke pusat atau diajukan lah, bahasanya seperti itu. Berarti pelimpahan penggajian honorer ke pemerintah daerah itu hanya opsi awal atau salah satu opsi ya, maksudnya tetap aja belum final kan? Ya tadi kan saya sudah sampaikannya di awal bahwa kenapa kenapa honorer ini panik gitu kan? Ya pemerintah daerahnya juga gagap gitu, karena regulasinya belum jadi gitu kan. Gimana nggak gagap? Ya bukannya saya membela pemerintah daerah atau lain sebagainya, bukan. Ya kasarannya kalau saya menjadi pemangku kebijakan di pemerintah daerah, saya juga gagap gitu loh. Loh regulasinya aja belum turun. Karena memang persoalannya bukan kepada kecakapan pemimpin di daerah, tapi memang ketidakjelas atau kebelum jelasan regulasi pusat. Kalau yang di daerah kan hanya mengikuti instruksi atau arahan dari pusat. Betul. Betul. Itu. Oke, Mas. Nah, kalau berbicara di Kabupaten Cirebon tadi bocoran angkanya sudah dapat. Ada yang nakes honorer 2.100. Kalau populasinya ya populasi seluruh itu ada 2.110 gitu ya, dan itu angka itu bisa bergeser ya. Terus ya maaf saya potong dari 60 puskesmas dan 1 labkesda saja itu ada kurang lebih 1.581 ya, ditambah ya dari rumah sakit ditambah dari dua RSUD tersebut menjadi 2.110. Nah, kita bisa bayangkan kalau penyediaan kuota yang pernah disosialisasikan Dinas Kesehatan untuk di Fasiankes hanya 58, sisanya masih
masih segudang gitu loh. Masih jadi PR. Ini mau diapakan? Itu yang 50 berapa tadi? 58. 58 itu kalau kita berbicara skema yang tadi ya, misalnya pelimpahan penggajian honorer itu dilimpahkan ke pemerintah daerah, mungkin skema realnya itu seperti itu. Yang 58 itu. Ya. Itu kan akan ada pengakuan dan otomatis hak-hak kesejahteraan nakes yang masuk 58 besar itu akan dipenuhi. Iya. Tapi kan kita tidak. Artinya terrekrutmen oleh tercover atau terrekrutmen ASN tersebut gitu loh, baik P3K maupun PNS. Itu kurang lebih bayangan regulasinya. Tapi ketika berbicara kuantitas ini ya bingung juga ya Mas ya. Iya. Akan jadi problem lagi. Karena jumlah yang diakui itu jauh lebih sedikit dibanding dengan yang mungkin belum terdata gitu ya. Iya. Memang ya kalau kita berbicara kuantitas ya, saya ingin menyinggung satu hal ya, di mana ini instruksi Bapak Presiden katanya, ya kan, bahwa kita jangan monoton. Kata Pak Jokowi kan kita jangan monoton. Kita menciptakan inovasi baru ya kan, berbasis go digital, ya kan. Artinya bukan Bapak Presiden ini alergi terhadap ASN sebenarnya ya, tapi memperjelas atau meringkaskan saja ya, bagaimana agar pelayanan publik ini tercover dengan cepat gitu loh. Oke. Mungkin seperti itu kalau boleh kita gambarkan. Tapi jangan lupa loh, negara ini masih punya PR segudang loh. Saya kasih contoh tadi kan, di Jawa Barat saja pendataan kita nih, honorer yang bekerja di Fasiankes ya, ini se-Jawa Barat nih, ini se-Jawa Barat. Itu kurang lebih ada sekarang nih, dari hari Senin kemarin kita mendata ulang, itu kurang lebih ada 12.000 sekian loh. Yang honorer nakes. Iya. Oke. Terus problemnya? Nah, artinya kalau memang Kemenpan RB ini, kebijakan Kemenpan RB ini ingin menghapus honorer, ya kami support. Kami sangat support. FKN Indonesia sangat support kebijakan itu. Benar. Iya. Ada syarat tapi. Tapi ada syaratnya. Mereka harus terakomodir semua gitu loh. Dari PNS. Iya. Ya terlepas dari kebijakan Kemenpan RB ini atau strategi Kemenpan RB ini, skalanya bertahap ya nggak apa-apa gitu kan, asal mereka tercover. Artinya yang tua-tua dulu nih gitu kan. Mungkin seperti itu sih. Oke. Kalau yang dihimpun FKHN berarti kan hanya nakes yang bekerja di Fasiankes milik pemerintah ya, artinya instansi kepemerintahan. Cuma kan ada problem. Apakah itu mencakup seluruh Yankes yang dia itu masuk kerja di bawah 2018 dan 2018 termasuk semua, atau ini hanya yang di bawah 2018 saja? Kami mencakup perjuangannya. Ya, kami mencakup semuanya. Karena pada muara terakhirnya ini terang-terangan kita ya. Pada muara terakhirnya kita mengharapkan, kalau berharap kan boleh ya. Kami mengharapkan diskresi dari presiden agar Bapak Presiden ini membuat satu regulasi yang khusus gitu loh. PP khusus lah untuk kita honorer nakes khususnya. Karena guru kalau nggak salah ini ya, mereka punya peraturan sudah terbentuk gitu loh, PP khusus untuk mereka gitu loh. Artinya guru ini udah ada kejelasan untuk perihal rekrutmen ASN, sedangkan nakes belum gitu kan. Nah, jadi gini detail teknis apa yang diharapkan gitu dari PP itu, misalnya kan berharap turun PP, apa isi PP-nya? Ya diantaranya kan kita diangkat hanya jalur verifikasi, jangan diseleksi lagi ya kan. Ya karena kalau diseleksi gini loh Wandi ya, kita harus fair ya, Kalau diseleksi, pemerintah itu kurang percaya apa sih ke kita? Kita menangani pandemi aja berhasil, ya kan? Penanganan stunting dilimpahkan ke kita, ya kan? Terus perihal menyehatkan ya kan, menyehatkan bangsa ini juga ke kita, ya kan? Karena muaranya gini Wandi, syarat utama untuk mencerdaskan bangsa ya, syarat utamanya itu harus sehat dulu. Nggak mungkin dong
Nggak mungkin dong orang sakit disuruh sehat disuruh cerdas. Iya dong. Nggak kepikiran berangkat sekolah. Iya kan. Pengen sehat dulu ya. Loh iya kan. Ini gambaran gampang sekali gitu loh. Pemerintah harusnya berpikir dong seperti itu. Tapi kan Mas nggak segampang itu. Iya, kami juga berpikir di situ. Mungkin pemerintah nggak, artinya tidak hanya memikirkan soal ASN saja. Di situ pemerintah berpikir soal pertumbuhan ekonomi Indonesia ini bagaimana. Indonesia ini harus mengejar ketertinggalan dan lain sebagainya. Iya, kami mendukung itu. Akan tetapi saya masih ingat dengan kata-kata Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, waktu zaman pandemi, di situasi pandemi seperti sekarang, itu yang paling penting adalah unsur bagaimana kesehatannya terakomodasi terlebih dahulu. Dari sektor kesehatannya dulu. Lalu dari pertumbuhan ekonominya dulu, baru kita berbicara pendidikan. Gitu loh. Jadi ayolah pemerintah ini makanya saya berpikir ya, ketika ada kata-kata bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa-jasa pahlawannya, ya kan. Makanya kami di sini FKN Indonesia ya, khususnya saya FKN Jawa Barat ya, itu ingin membuka mata pemerintah bahwa hei, sadarlah gitu loh, kami ini pahlawan bangsa loh, gitu loh. Tanpa kami ya belum tentu pandemi ini hilang gitu loh. Kami vaksin saja pagi, siang, sore, malam loh, tanpa jeda istirahat. Coba ada itu yang waktu zaman Ramadan itu Tarling, vaksin keliling itu dinamain Tarling itu. Ya, vaksin keliling vaksin habis tarawih itu, tarawih keliling itu. Ada itu malam-malam vaksin itu. Iya, jadi perihal tadi harapan kita ya, diantaranya tadi nggak usah lah seleksi. Kurang percaya apa pemerintah sama kami? Kan gitu loh. Kami sudah berkompeten gitu loh. Ya kan? Untuk mengusir pandemi saja kita mampu kan gitu. Artinya di sini pemerintah sudah sewajibnya memberikan reward ke kita yang bekerja di Fasiankes. Oke, ya. Kalau wacana di pusat kan seperti yang Mas Dion sampaikan. Kalau untuk di level kabupaten sendiri, selain informasi 58 formasi yang akan diakomodir, apakah sudah sounding ke Bupati? Apa kata Bupati kalau sudah? Kemarin sih karena kita juga memang di skala daerah ini banyak forum ya. Oke. Iya, banyak forum. Di antaranya kan ada organisasi profesi juga ya yang mungkin memperjuangkan nasib teman-teman mereka yang bekerja di Fasiankes. Kemarin sih ada memang, ini berbicara apa nih di Kabupaten Cirebon? Kabupaten Cirebon. Oke. Itu ada forum sebelah ya, yang memang mereka sudah sounding ke Bapak Bupati sebenarnya. Ya. Apa respon beliau? Saya kurang tahu ya, soalnya FKN ini belum berkonsolidasi dengan Pak Bupati ya. Jangan kan ke Pak Bupati gitu kan, kita masih mencari celah untuk beraudiensi dengan Dinas Kesehatan maupun PKPSDM. Kita mau tahu nih realnya seperti apa, atau kebijakan yang memang ya Bupati juga orang tua kita kan, ya kan. Apa sih yang nantinya diupayakan Pak Bupati atau Wakil Bupati, ya kan? Jangan ya, maksudnya gini ya, ya jangan menutup telinga lah gitu. Artinya kami berharap Pak Bupati juga mengupayakan lah perihal kejelasan status kami nanti seperti apa. Walaupun pada akhirnya pemerintah daerah juga akan menjadikan peraturan dari pusat itu sebagai payung hukumnya ya. Iya. Kalau sampai sekarang berarti dari atas sampai bawah pun bisa dibilang belum ada kejelasan. Kalau memang dari pusat ya, karena kami juga ya tadi sudah saya sampaikan ya di kan awal begitu kan. Ya, karena karena belum final dan belum disosialisasikan gitu loh ke pemerintah daerah gitu kan. Nah, kemarin sih kata Pak Alex Denny ya selaku Deputi SDM Menpan RB, itu
kami nanti akan sosialisasikan gitu kan perihal kebijakan ini, perihal regulasi penghapusan honorer. Nah, tapi kami juga bertanya gitu loh. Bagaimana soal persoalan yang terjadi di bawah perihal kuota, ya kan? Karena kita berbicara anggaran. Ketika anggaran daerah tersebut kecil, ya, yang hanya terakomodir ini sedikit juga gitu kan. Nah, sisanya mau dikemanakan gitu loh. Ini kan harus jelas, gitu kan. Jangan lalu dari pusat ini nyuruh pemerintah daerah untuk mengakomodir, tapi mereka nggak mau ada antisipasi lain gitu loh. Ini namanya lepas tangan kalau kayak gitu, kan gitu loh. Ini harus jelas. Ada nih asumsi-asumsi yang berkembang di bawah ya, di daerah. Wah, ini kebijakan penghapusan honorer ini ada main tangan ini sama 2024. Masa bodoh sama pemilu kita, kan gitu loh. Bodoh amat kita sama 2024. Apa itu? Loh, kami jelas panik dong ketika status kami, iya kan? Status kami mau dihapus gitu. Dan 2023 itu lebih dekat daripada 2024 gitu. Harusnya pemerintah tahu mana yang prioritas ya. Iyalah, gitu loh. Jadi kalau kita berbicara ke situ ya, kita juga harus fair. Kita harus berbicara anggaran ya kan. Nah, tadi sebenarnya pemerintah ini memang sudah sewajibnya memberikan reward ke honorer yang bekerja di Fasiankes. Karena tanpa mereka ini negara bisa kolaps loh waktu zaman pandemi itu. Sementara sampai sekarang gimana dengan IKN? Kalau kita berbicara anggaran ibu kota negara baru. Wah, anggarannya gede itu pasti. Gede itu kan. Iya kan? Harus fair lah. Gede loh Kemenkyu mengeluarkan untuk ini IKN itu. Sedangkan apa ya? Kita aja masih produktif gitu kan, masih biasa-biasa aja. Artinya gini loh. Ini asumsinya orang awam ya. Kita nggak pindah ibu kota aja ya masih bisa hidup sebenarnya. Itu asumsinya orang awam. Mungkin kalau yang nggak tahu ya ini kalau pemikiran Bapak Presiden seperti apa, ya kami tidak tahu ya. Tapi yang kami tahu, kami ini sudah berusaha keras untuk membantai pandemi itu, ya kan, menyingkirkan pandemi dari bumi pertiwi ini. Mungkin seperti itu. Siap Mas. Jadi sudah banyak sebetulnya stakeholder yang didatangi untuk beraudiensi gitu ya. Banyak sih. Dan responnya juga macam-macam ya. Macam-macam ya, kompleks. Selanjutnya ada rencana mau sounding mana lagi? Jelas ya. Selanjutnya kami pengawalan regulasi ya. Ketika Menpan ini sudah final, regulasi yang dari Menpan ini sudah final ya. Terus sudah disosialisasikan ke daerah-daerah, ya tugas kami apa? Mengawal kan, mengawal kebijakan agar apa? Agar di daerah ini, ya jujur ya, nggak ada orang titipan gitu kan. Pasti ada kan. Dari tahun ke tahun kan, dari masa ke masa itu kan ada tuh kan. Banyak itu orang titipan itu, data-data siluman itu kan banyak. Ini tugas kita loh sebenarnya. Karena gini. Formulatifnya gini loh, sebenarnya ya. Dari instansi, ya kan? Dari instansi, berapa anjab ABK-nya? Ya kan? Analisis jabatan ya kan. Berapa sih kebutuhan atau tenaga honorer yang ada di instansi tersebut? Yuk kita ajukan tuh ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten, ya kan? Disetorkan ke Kemenkes. Ya kan? Nah, di guru ini sangat rapih gitu loh. Dengan adanya sistem Dapodik, ya kan, yang dirangkum dihimpun oleh Dapodik gitu kan. Sedangkan di kita sistem kayak ini masih apa ya? Masih belum, katakanlah masih rancu gitu. Iya loh, masih rancu. Jadi banyak yang memang belum tervalidasi dengan baik gitu loh. Ada yang masih terverifikasi. Ada yang belum terverifikasi sama sekali. Banyak loh. Tadi saya sudah sampaikan. Ya. Di Jawa Barat ini saja saya data ulang itu ya. Anggota kami FKN ini ya yang bekerja di Fasiankes ini. Dari hari Senin ke
ini hari Jumat, Kamis ya. Itu sudah terisi 12.000 sekian. Sedangkan saya nanya ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, itu yang terverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat itu ada berapa Pak, Bu? Mereka menjawab ada 2.120. Iya. Berarti yang sisanya dikemanakan? Tidak diakui atau gimana? Kan gitu loh. Jadi ada ketimpangan data. Ada ketimpangan. Jangan-jangan di sini kalau boleh saya beranalogi kotor, kita ini di istilahnya kayak kerja di Belanda gitu loh. Iya kan? Tanpa kepastian, nggak ada pengakuan gitu loh. Iya kan? Ini harus fair kita. Iya. Loh. Jangan sampai kita punya asumsi pemerintah ini ya, kami sudah berhasil menangani pandemi, kita habis manis sempat dibuang gitu loh. Iya. Iya kan? Jangan gitulah. Ini memang harusnya dari mulai tingkatan pemerintah daerah sampai tingkatan pemerintah pusat, ya, itu harusnya memikirkan perihal nasib kita gitu loh. Janganlah kita berpikir ya kan 2024 masih jauh lah Wandi ya. Udahlah jangan ke situ-situ dulu. Iya kan? Ya, menarik obrolannya, sangat menarik dari ulasan-ulasan juga. Semoga bisa memberikan manfaatnya bagi seluruh nakes yang tergabung di FKHN. Mas, dari banyak instansi yang sudah dikunjungi, responnya macam-macam. Kemudian Mas Dion juga mungkin barangkali menjadi sorotan karena salah satu yang paling vokal ya kalau saya ikuti dari ini. Secara pribadi ada nggak Mas yang bisik-bisik gitu? Bisik-bisik apa nih? Ya, artinya buat apa sih vokal-vokal? Atau pada akhirnya juga bakal berdampak, misalnya barangkali berdampak buruk kepada diri Mas Ade? Banyak sih. Bisik-bisik nih ada dua jenis ya. Biasanya dalam model perjuangan ini biasanya ada dua jenis. Ya. Kalau nggak dibantai, kalau nggak dibantai, dikasih jajan. Biasanya seperti itu kan. Dalam model perjuangan kan nggak kita berbicara fair. Ya, maksudnya pro dan kontra itu pasti selalu ada. Pasti selalu ada. Ya ada sih. Saya juga merasakan gitu kan. Apakah itu bakal membuat goyah pergerakan FKHN? Enggak. Karena kami di sini tidak ada tendensi politik. Ya. Kami tidak ditunggangi oleh partai politik manapun atau pejabat manapun, ya kan? Dan tadi saya sudah sampaikan sebenarnya kita boro-boro mikirin 2024 lah gitu kan. Artinya di sini tidak ada lah ke Muara Situ. Jangankan ke Muara Situ, kita membahas Muara Situ. Saya dibenci sama istilahnya ya pemangku kebijakan saja ya sebenarnya banyak, tapi saya nggak goyah gitu loh. Sebenarnya ada gitu lah ancaman-ancaman, dan bukan hanya saya, teman-teman saya di bawah ini ya kan, model-model perjuangan ini banyak ancaman-ancaman yang memang lu kalau teriak-teriak gua pecat loh. Banyak loh yang kayak gitu. Banyak. Ada. Banyak. Bukan ada, banyak. Iya. Iya. Sudah dilakukan, iya. Sudah mendapatkan ancaman-ancaman seperti itu banyak sekali. Okay. Bahkan bukan saja dari kepala dinas atau kepala instansi terkait, tapi kepala daerahnya sendiri yang ngomong gitu. Banyak yang seperti itu. Kita tidak menyebut spesifik daerah mana ya, tapi yang jelasin kan ada. FKHN itu kan terdiri dari banyak nakes dari banyak daerah gitu, dan di tiap daerah itu dinamikanya berbeda dan ada ya perlakuan yang menjurus ke arah sana. Ada ya, malahan ada ya salah satu kabupaten ya. Yang memang dinas kesehatannya ini tidak mengeluarkan SIP atau surat izin praktek. Padahal syarat utama untuk rekrutmen ASN diantaranya ada ijazah, ada STR, ada SIP. Nah ini dinas kesehatan kabupaten terkait itu tidak mengeluarkan SIP untuk honorer. Kalau untuk ASN itu dikeluarkan. Nah ini kan ini juga menjadi PR kita semua sebenarnya. Dan itu bakal terus dikawal ya. Iya. Mas, saya dengar rencana sudah mengirim surat audiensi ke presiden juga. Sudah, kami melalui Sekjen
FKN Indonesia ya, kami selalu apa ya berkoordinasi. Ya kami juga sudah ya melayangkan surat lah ya beberapa kali ke deputi apa itu staf kepresidenan sudah. Ada respon. Ya Semoga ada respon lagi lah. dipikirkan lah ya, Ya tidak mungkin menunggu lagi waktu ya. dipikirkan. Iya itu ya kami sudah bersurat ke KSP juga. Oke, Mas Ade, terakhir dari awal perbincangan kita sampai dengan detik ini barangkali bisa dikumpulkan menjadi statement akhir, sebetulnya pergerakan ini akan seperti apa ke depan? Pergerakan kami dari awal sampai sekarang ya kami sudah komit ya, kami concern di gerakan-gerakan yang baik gitu loh. Artinya kami masih menggunakan gerakan-gerakan yang persuasif gitu ya. Kami tidak ada pikiran untuk demo turun ke jalan dan lain sebagainya. Kalau gerakan kami ini pure untuk perubahan status ya. Karena gerakan kami ini untuk pure ya, untuk perubahan status. Jadi kalau ada kabar-kabur apa ya, wah ini ditunggangi politik ya, ini Prial 2024 ya, Bisa nggak ada. dipastikan enggak ya? Nggak ada tendensi politik. Kami nggak ada deal-dealan sama Pak Bupati, kami nggak ada deal-dealan sama Pak Gubernur gitu loh. Nah, ya artinya kami pure gitu kan untuk teman-teman kita gitu kan. Tapi kalau sampai 2023 masih saja belum ada kejelasan, bagaimana? Nah, ini nih yang mungkin kita harus desain ulang nih, pergerakan kita harus bagaimana gitu kan. Artinya gini ya, kita juga tidak apa ya, tidak menutup mata ya bahwa yang namanya pergerakan itu ada lah gejolak ya, ada letupan lah ya dari bawah itu. Contohnya yang kemarin itu dipelintir atau di apa ya, dipelintir bahasanya ya sama media bahwa FKN Kabupaten Garut demo, padahal bukan demo itu tuh, audiensi. Saya perlu luruskan, itu tuh bukan demo tapi audiensi, cuma membawa massa yang banyak. bukan membawa, mereka terpicu. Serius mereka terpicu. Kami nggak bawa gitu Jadi loh. bukan demo tapi Audiensi loh, jelas kan di situ tertulis kan. Audiensi, surat permohonannya ada loh. Iya, audiensi. Iya. Nah, jadi kalau yang audiensinya ini sebenarnya 10 orang gitu kan, 8 orang. Nah, ini yang nggak tahu, mereka bergerak dengan naluri mereka sendiri karena ini berbicara soal pekerjaan gitu. Ya kan? Yang dimana mereka itu mengais rizki di situ. Ya kan? Dan saya sudah sampaikan di awal tadi di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu udah jelas bahwa negara harus bertanggung jawab, ya kan, perihal kelayakan apa untuk penghidupan di masyarakat di negara ini. Akan tetapi warga negara ya. iya, akan tetapi di sini honorer mau dihapus. Ini kan menabrak gitu loh. Nah, oke, kita nggak apa-apa, hapus saja, tapi dengan syarat kita diakomodir sebagai ASN Atau paling tiga PPPK. ya atau P3K gitu kan, dengan apa namanya spesifikasinya itu tadi dengan azas-azas sosialisme bukan sosialisme, social justice gitu kan, keadilan sosial. Kalau guru 1000 kuota, kita juga harus 1000 kuota. Kalau guru 500 kuota, kita juga harus 500 kuota. Ya kan, ini kan adil gitu loh. Jadi jangan ada spesifikasi. Tapi mas ini kan skala prioritasnya harus pendidikan dulu loh. Syarat tadi sudah saya sampaikan, syarat orang cerdas itu harus sehat dulu Pak. Gitu loh. Ya, baru kita berpikir ekonomi, pendidikan. Nah, yang itu jelas kesehatan itu penting. yang utama. Ya. Mas Deon, menarik sekali perbincangan kita pada podcast Rakyat Cirebon edisi hari ini. Terima kasih banyak sudah mampir ke podcast Rakyat Cirebon, dan pada akhirnya kita tutup podcast Rakyat Cirebon. Kita akan berjumpa pada edisi podcast selanjutnya, dan pada sore hari ini Ketua Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan Ade Yonendra sudah bersedia hadir. Edisi selanjutnya insya Allah podcast Rakyat Cirebon bakal mendatangkan narasumber yang
Ya lebih nantilah menarik kalau lagi. kalau kita udah terakomodir semua saya mampir lagi tuh memberikan klarifikasi lagi tuh. Boleh Pak. Kita tunggu perkembangannya. Ya, terima kasih Awandi. Ya, sama-sama. Demikian podcast Rakyat Cirebon pada edisi kali ini. Terima kasih banyak atas support teman-teman. Terakhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.